Setidaknya 10 warga negara Indonesia ditahan oleh polisi Mesir pada tanggal 13 Juni 2025. Mereka diinterogasi aparat setempat, lalu diawasi semua gerak-geriknya walaupun sudah pindah hotel. Selain itu, warga Mesir juga geram dan melakukan kekerasan fisik terhadap mereka, termasuk memukul dan melempari dengan air kemasan. Saat ini mereka tidak bisa mengunggah apapun karena ada risiko ditahan. Di antara 10 orang ini ada sejumlah aktris dan bahkan mantan anggota DPR. Zaskia Adia Mekah, Hamidah Rahmayanti, Ratna Galih Indriani, Irfan Farhat, Indadari Mindrayanti, Wanda Hamidah, Hemi Sution, Nur Aminah, Tandia Rahmat Sampurna, dan Muhammad Hibatur Rahman. Kenapa mereka ditahan oleh pemerintah Mesir dan warga Mesir memperlakukan mereka dengan buruk? Karena mereka tergabung dalam gerakan Global March to Gaza, yang isinya sebagian adalah anggota kelompok teroris, dan sebagian lagi adalah kelompok orang-orang naif yang telah dicuci otak, sehingga mereka menyerahkan diri untuk dijadikan tameng oleh kelompok teroris. Tentunya kelompok teroris Hamas dan Ikhwanul Muslimin tahu bahwa pemerintah Mesir juga memblokade jalur Gaza, tetapi orang-orang naif ini tidak tahu. Mereka mengira Gaza hanya diblokade oleh Israel, dan Mesir ingin membantu Gaza. Tetapi ternyata Mesir juga adalah negara yang ikut memblokade Gaza dari selatan. Orang-orang naif ini mengira Israel menjajah Palestina. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Mesir dan Yordania lah yang menjajah Palestina. Sejak 1948 hingga 1967, Gaza dijajah oleh Mesir. Dan tidak ada satu orang pun yang berteriak bebaskan Gaza dari Mesir pada masa itu. Selain itu, sebenarnya Hamas adalah anak ideologis Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri sebenarnya lahir di Mesir pada tahun 1928. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam global. Di negara asalnya, Ikhwanul Muslimin sering melakukan kegiatan teror yang biadab. Di antaranya membunuh Perdana Menteri Mesir, Mahmud An-Nukrashi pada tahun 1948. Oleh karena itu, kelompok Ikhwanul Muslimin dibubarkan dan dinyatakan sebagai teroris. Walaupun mereka dilarang, tetapi kenyataannya mereka masih aktif dan bahkan memasok senjata ke Hamas di Gaza melalui terowongan dan lainnya. Oleh karena itu, sekarang ini pemerintah Mesir juga menutup akses ke Gaza dan sangat mengawasi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Global March to Gaza adalah gerakan yang diinisiasi oleh Ikhwanul Muslimin yang bertujuan mendobrak blokade terhadap jalur Gaza. Mereka menggerakkan anggota diaspora mereka di seluruh dunia untuk menghasut orang-orang naif, para yuskul idiot, untuk datang ke Mesir, menjadi tameng sipil internasional, membantu mereka mendobrak blokade terhadap jalur Gaza. Topengnya adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi tentu saja di belakang topeng itu juga ada agenda penyeludupan senjata. Tentunya, kelompok teroris yang menjadi dalang Global March to Gaza sudah tahu bahwa pemerintah Mesir pasti akan menghalangi dan bertindak tegas terhadap mereka. Tetapi para useful idiot ini yang tidak tahu. Mereka mengira pemerintah dan warga Mesir akan mendukung mereka, karena yang mengundang mereka adalah Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir. Itu sebabnya salah seorang aktivis Kanada bingung dan berkata, "Ini bukan tentara Israel, ini tentara Mesir sendiri yang mengepung kami seperti teroris." Şu manzarayı, şu aynı manzarayı unutmayın. Burada aynı askerleri değil bunlar. Mısır'ın askerleri. Uçağın etrafını çemberle sardılar. Bakın, hepsi Mısır'ın askerleri. Bizi bir terörist gibi ülkeden zorla deport ediyorlar. Bu tarihi anları yazacak bir tarih. Yazıklar olsun, şu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakın. Bir terörist gibi bizim deport edilme şeklimize bakın. Çemberde asker ordusu. Belki 50-60 tane askeri bizim etrafımızda bittiler. Mısır yönetimi bu askerlerimize saldırdı. Rüya neredesin? Rüya neredesin? Gazze'de insanları vahşice katlederken barışçıl yürüyüş yaptırmayan Mısır'a bakın. Ya bu nasıl adalet? Yazıklar olsun. Şu manzaraya bakın. Şu manzaraya bakın. Yazıklar olsun ya. Useful idiot ini tidak tahu bahwa dengan ikut Global March to Gaza, berarti mereka termasuk anggota teroris Ikhwanul Muslimin. Mereka baru tahu, bukan hanya Israel yang menutup akses ke Gaza, tetapi juga Mesir. Salah satu aktivis bahkan berteriak, "Saya datang untuk membantu anak-anak Gaza, tapi saya dipukul dan diusir oleh Mesir." This is an emergency. We have just been violently dragged into the buses here at the first checkpoint on the way to Ismailia. We were sitting quietly and not doing anything. We were debating that we would leave soon in taxis back to Cairo because we did not break any law. And all of a sudden, several people stormed in and they started to push people and drag them violently outside. They have beaten people. I have seen one woman that was beaten in her face in front of me. They didn't leave time to grab the luggage or anything. Now we're beaten, and this is the bus is now full of people. I hope no one is seriously injured. This is a very shocking incident. Dia tidak menyangka akan diperlakukan kasar oleh negara Islam yang dianggap saudara Palestina. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak membantu warga Gaza. Apakah orang-orang ini membawa bantuan kemanusiaan yang cukup untuk menolong warga Gaza? Tentu tidak. Dan mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka katakan kemanusiaan itu hanya simbolik, hanya topeng dengan judul solidaritas. Padahal mereka digiring untuk dijadikan tumbal oleh kelompok teroris. Satu-satunya yang mendapatkan keuntungan dari Global March to Gaza adalah kelompok teroris. Mereka mendapatkan pemberitaan yang mereka inginkan untuk menekan negara Mesir.
Kelompok teroris ini bahkan berharap ada useful idiot yang mati, sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan lebih banyak keonaran di Mesir dan berharap mendapatkan lebih banyak dukungan dari orang-orang idiot lainnya yang belum menyerahkan diri mereka untuk dijadikan tumbal. Tujuan orang-orang ini ditumbalkan oleh kelompok teroris sama sekali bukan untuk bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, tetapi untuk membuka jalur bagi Hamas untuk menerima logistik dan persenjataan secara langsung dari luar. Tentu saja pemerintah dan warga Mesir tidak bodoh. Mesir tahu bahwa Global March to Gaza adalah potensi ancaman keamanan, stabilitas politik, dan kedaulatan nasional. Mereka tidak ingin perbatasan Rafah dijadikan pintu masuk bagi anarkisme berkedok kemanusiaan atau mendukung para teroris, sehingga Mesir terlibat dalam perang. Mesir tidak memberikan izin dan akhirnya memaksa ratusan aktivis untuk pulang ke negara masing-masing. Banyak aktivis menolak naik bus deportasi, hingga terpaksa digendong paksa oleh warga dan aparat Mesir. Selain dari Indonesia, para aktivis tersebut berasal dari Prancis, Spanyol, Kanada, Turki, dan Inggris. Penyelenggara mengatakan bahwa peserta dari 80 negara akan memulai pawai menuju perbatasan Rafah, Mesir, dengan sekitar 4.000 aktivis diperkirakan akan ambil bagian. Menurut rencana yang digariskan oleh penyelenggara, para peserta akan melakukan perjalanan dengan bis ke El Aris yang dijaga dengan ketat, sebelum berjalan kaki 50 km terakhir ke Rafah. Mereka mengaku sebagai gerakan damai dan mematuhi hukum Mesir, padahal sudah jelas Mesir tidak mengizinkan mereka dan mereka memaksa. Fuck you, Egypt! Pada saat video ini tayang, sumber keamanan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa setidaknya 88 orang telah ditahan atau dideportasi dari Bandara Kairo dan lokasi lain di seluruh negeri. 3 sumber bandara mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 73 warga negara asing dideportasi dalam penerbangan ke Istanbul karena melanggar protokol masuk dengan sekitar 100 orang lainnya masih menunggu deportasi di bandara. Juru bicara kelompok tersebut memanfaatkan penahanan para aktivis ini agar negara asal para aktivis ikut mendesak Mesir agar membebaskan warga negara mereka dan mengizinkan demonstrasi. Walaupun begitu, Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi permintaan itu. Selain Mesir, para tumbal ini juga membuat onar dan ditahan di Libya. Sejak 9 Juni 2025, sekitar 1.000 sampai 1.500 orang bergerak dari Tunisia dan melewati Libya dalam konvoi bernama Somut Convoy atau konvoi ketahanan yang merupakan bagian dari koalisi regional Global March to Gaza. Konvoi ini tiba di Tripoli pada 11 Juni, lalu bergerak ke Sirte, wilayah Libya Timur yang dikuasai kelompok pro Haftar. Khalifah Haftar adalah kekuatan militer dan otoritarianisme di timur Libya. Secara identitas mereka adalah Muslim, tetapi mereka adalah musuh Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini memblokir perjalanan konvoi Global March to Gaza dan melarang mereka meninggalkan lokasi kamp di Sirte. Lucunya, para aktivis menuduh militer Libya Timur membatasi akses makanan dan logistik. Artinya, para aktivis yang katanya membawa bantuan kemanusiaan makanan untuk Gaza berteriak karena mereka sendiri tidak punya makanan. Kenapa bisa begitu? Karena bantuan kemanusiaan itu memang hanya simbolik. Jangankan untuk membantu warga Gaza, untuk mereka konsumsi sendiri saja tidak cukup. Terus terang, saya merasa kasihan kepada para useful idiot yang tidak tahu bahwa mereka hanyalah tumbal yang dimanipulasi oleh kelompok teroris. Tetapi di sisi lain, saya cukup salut dengan tekad mereka. Mereka lebih baik daripada para habib dan ketua Majelis Ulama Indonesia yang cuma omong-omong memprovokasi. Seharusnya para habib dan pemimpin Majelis Ulama Indonesia yang pergi ke situ. Kenapa para habib dan pemimpin Majelis Ulama Indonesia tidak malu ya mereka kalah berani dari para useful idiot? Atau jangan-jangan mereka malah bangga karena mereka telah berhasil memprovokasi para useful idiot untuk menjadi tumbal. Enak kan mereka cuma omong-omong dan mendapatkan kredit, tetapi orang lain yang keluar duit dan setor nyawa. Tetapi bagaimanapun juga, semua ini masih ada hikmahnya. Sekarang semakin banyak orang yang tahu bahwa yang memblokir Gaza bukan hanya Israel, tetapi juga Mesir. Semoga mereka juga paham bahwa menurut sejarah, yang selama ini menjajah Gaza bukan Israel, tetapi Mesir. Saya sangat berharap tidak ada orang lagi yang menjadi useful idiot yang diperalat sebagai tumbal oleh para teroris.